Hai, jumpa lagi Sobat Podcast Radio. Kalian pernah dengar nggak tentang tidak boleh keramas saat kalian sedang haid? Apakah ini mitos atau menurut kalian ini adalah fakta? Nah, kali ini dokter pun akan memberikan jawabannya. Sebelumnya, jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom deskripsi. Halo, selamat malam guys. Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Hari ini kembali Mimin Freddy menemani kalian. Dan semoga hari kalian hari ini menyenangkan. Sama dengan kami juga. Terima kasih kalian dengan setia bersama dengan kami. Dan hari ini kita khusus membahas buat kaum wanita nih guys. Jadi katanya bukan keramas, dan ada 7 hal yang nggak boleh dilakukan saat kalian sedang haid. Apa saja itu? Kita akan menyimaknya. Baik, sebelumnya banyak orang yang bilang nih, kalau kalian keramas pas lagi datang bulan nih, darah menstruasi kalian akan mengumpal, bahkan akan berpindah ke otak. Serem gak sih? Benar apa enggak nih? Namun jangan takut guys, hal ini cuma mitos. Nah, ternyata ya itu hanya sebuah mitos nih, yang benar-benar konyol doang tuh. Nakut-nakutin guys. Bahkan keramas ketika menstruasi diharuskan katanya. Jadi bukan dilarang ya. Karena biasanya kulit kepala kita bakalan lebih gampang lepek. Nih kaum wanita pasti lebih tahu ya. Jadi artikel ini memang spesial buat kalian kaum wanita. Dan lebih menariknya lagi katanya, jika kalian datang bulan tersebut, kalian melakukan keramas nih guys, dan menggunakan air hangat, menstruasi kalian itu akan terasa gimana nih ya? Mungkin kalian lebih tahu ya. Tubuhnya jadi rileks dan akan membantu ketika perut lagi kram loh. Jadi bikin kalian itu lebih santai. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya jika memang berbeda. Jadi intinya, walaupun keramas diperbolehkan katanya, ada beberapa hal yang nggak boleh kita lakukan guys ketika kalian memang lagi datang haid. Karena bisa mengganggu kesehatan tubuh kalian nih. Makanya jangan lakukan hal-hal yang akan kita sebutkan di bawah ini guys. Yang pertama katanya jangan kalian begadang kalau lagi datang bulan, karena tidur itu selalu penting sekali guys. Terutama ketika kalian lagi datang bulan itu. Begitu kalian begadang guys, kalian itu tidurnya lebih malam dari biasanya, atau kalian memang sama sekali tidak tidur, hormon stres akan meningkat dan bikin ketidakseimbangan pada tubuh kalian, karena hormon kalian akan makin terganggu dan menstruasi menjadi makin enggak nyaman. Dan selain itu juga, ketidakseimbangan hormon kalian bisa mempengaruhi kesehatan dan penampilan kalian secara keseluruhan loh. Wow. Jadi jangan begadang ya guys. Dan minum kopi atau teh mungkin sudah menjadi kebiasaan kalian setiap hari guys. Kita nggak tahu nih, di antara kalian mungkin ada yang senang kopi, ada yang senang teh. Namun pastikan kalian itu nggak meminumnya ketika lagi menstruasi. Catat ya. Jadi kalian penggemar kopi atau penggemar teh, atau dua-duanya sekaligus. Jadi pas kalian lagi datang bulan, jangan
meminumnya dulu guys. Karena katanya nih, kafein yang ada dalam kopi atau teh itu membuat perut kalian itu akan kram atau kembung, menghasilkan gas atau membuat suasananya makin tidak nyaman guys. Alhasil, menstruasi kalian jadi bikin kalian tambah tidak nyaman. Oh, walaupun Mimin kaum pria, jadi tahu ya kalian jangan meminum teh dan kopi katanya pas lagi dapat itu. Dan berikutnya lagi katanya guys, jangan coba memakan makanan yang terlalu asin. Waduh, pantangannya banyak juga ya. Jadi pas lagi kalian datang bulan tuh, makanan-makanan tertentu itu yang memang terlalu asin guys. Karena itu biasanya katanya ada yang mau minta asin atau asem. Gimana ya? Nah itu nggak boleh guys ya. Karena bisa membuat tubuh kalian itu kembung dan membuat asam tersendiri di dalam perut kalian dan membuat menstruasi kalian makin parah dan makin tidak nyaman. Berikutnya katanya, saat kalian lagi datang bulan tuh, memang sih paling enak kalian tidur-tiduran sepanjang hari daripada melakukan berbagai macam aktivitas, terutama berolahraga. Karena mungkin kalian merasa perut kalian sakit atau suasana hati kalian memang tidak nyaman. Namun tahu nggak kalau kalian berolahraga itu atau stretching atau berolahraga ringan, tubuh kalian akan merasa lebih nyaman karena dia akan menormalkan hormon kalian. Dan olahraga juga akan mengisi lagi tenaga kalian. Jadi memang bukan sebaliknya guys. Jadi ini catat ya. Kalian perlu berolahraga ringan loh ya. Bukan olahraga berat. Jadi bisa lebih baik dalam memerangi kram menstruasi dan mengurangi hormon tertentu yang membuat kalian sakit. Jadi bisa dicoba nih guys. Wow, tampaknya ini memang betul-betul kaum wanita ini harus dikasih semangat. Kalian pasti bisa melewati setiap hari. Berikutnya, makan produk susu. Apaan nih? Kalian semua tahu juga kalau susu, keju atau yogurt itu hingga es krim bisa rasanya tuh enak banget guys. Apalagi kalau kalian lagi menstruasi nih dan pengen makan makanan enak nih, terutama yang tadi sudah disebutkan, mulai dari keju, susu, yogurt, es krim. Namun kalian harus tahu nih, ketika susu masuk ke dalam perut kalian atau yang sudah disebutkan tadi itu, dia akan memproduksi gas. Perut kalian akan bertambah kembung yang akhirnya berujung pada perut kalian kram dan menimbulkan efek sakit yang lumayan parah. Ini bisa terjadi karena produk susu atau sejenisnya membuat ketidakseimbangan hormon pada tubuh kita, girls. Jadi itu ya, nambah lagi nih, tolong dicatat buat kalian. Dan yang ini lebih pribadi nih. Mimin tidak tahu nih. Kalian pasti lebih tahu, khususnya kalian wanita ya. Karena Mimin pria. Mimin cuma menyampaikan kepada kalian, katanya ada orang yang sengaja nggak mau mengganti tampon atau pembalut. Setiap 4 jam sekali untuk menghemat uang katanya. Dan malas sekali bergerak atau bahkan karena darahnya yang keluar belum memenuhi semua sisi tampon atau pembalut. Padahal mengganti tampon atau pembalut tiap 4 jam sekali itu sangatlah penting guys. Ketika kalian membiarkan dia seperti itu, memakai tampon pembalut lebih dari 4 jam, bakalan ada bakteri yang terkumpul yang bisa menginfeksi alat kelamin kalian. Jadi jangan itu, biarkan itu terjadi pada diri kalian guys. Segera ganti. Dan yang terakhir informasinya yang berguna ini, kalian harus mempergunakan produk kewanitaan untuk membersihkan. Ada orang yang merasa kalau lagi menstruasi vaginanya
akan merasa sangat jorok katanya. Namun tahu nggak kalau kita membersihkan alat kelamin dengan produk pembersih kewanitaan ketika menstruasi, hal ini nggak ada gunanya guys. Jadi dicatat ya, kalau kalian mempergunakan pembersih kewanitaan tersebut, itu tidak ada gunanya. Bahkan kalian bisa membahayakan kesehatan kalian loh, khususnya alat kelamin kalian. Wow, bukan sebaliknya ya, malah lebih berbahaya. Kenapa? Karena produk kewanitaan itu ada mengandung wewangian yang bisa mengiritasi vagina kalian. Kalau memang merasa kotor, sesimpel kok. Jadi bersihkan saja dengan air yang biasa juga bisa kok. Tidak perlu menggunakan alat-alat canggih. Maksudnya pembersih yang khusus kalian tahu gitu. Jadi cukup dengan air aja katanya. Karena ini bisa membuat iritasi dan menyebabkan hal-hal lain. Karena itu kimia katanya. Nah, Mimin Freddy tidak tahu. Coba tuliskan di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain apa yang barusan tadi disebutkan. Nah, demikian guys yang dapat kami bantu kepada kalian. Kami menginformasikan bahwa ternyata itu mitos guys, bahwa kalian tidak boleh keramas. Tadi sudah disebutkan. Jadi yang baru melihat siaran ini atau video ini di akhir, kayaknya kalian harus menyimaknya dari depan sampai belakang supaya lengkap deh. Seperti itu. Jadi tidak sepotong-sepotong. Baik, sebelum kami pamit, kami menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang ingin curhat atau ngobrol bersama kami, atau mungkin kalian punya UMKM atau hobi atau komunitas atau apa saja seperti yang ada di running text, kalian bisa ngobrol atau menghubungi kami guys. Dan kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini guys, dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan telah mendukung kami. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Jika kalian harus keluar, tetap gunakan masker dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa. God bless you all.